Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Untuk ke-12 zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, yang akan aku bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya guys. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk Pisces di Water sign, oke? Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Energi siapa itu guys? The Three of Swords. Energi yang paling banyak kalau bikin readingan tarot, oke? Dibawa santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. Kamu akan tahu sendiri nanti jika memang betul kamu yang punya readingan ini ya. Dan aku hanya akan ambil 2 kartu dari deck tarot guys untuk readingan urgent message. Yang pertama, top of the deck yang akan menggambarkan energi kamu di awal minggu. Dan kemudian kartu kedua, bottom of the deck, itu adalah peluang atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan atau di akhir minggu berdasarkan situasi yang kebaca di awal minggu ya. Oke, selain itu aku juga akan ambil guys 1 kartu nasihat atau tips atau trik yang akan bisa membantu membuat 1 minggu ke depan terasa lebih menyenangkan atau lebih mudah untuk dijalani. Amin ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Kita akan pakai deck yang ini guys. Kali ini aku akan shuffle 3 kali saja dan membaginya 3. Urgent message for the next 7 days. Oke, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk 12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful, oke? Selain itu akan ada video extended guys. Masing-masing elemen akan memberi 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Capricorn, hai, apa kabar Capi? Yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Aries, kamu kayaknya langganan Aries. Yang ketiga ada air sign ya, Libra, Gemini, dan Aquarius. Libra. Dan yang keempat ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Oke, ada Cancerian ya. Jadi untuk Capricorn, Aries, Libra, dan Cancerian, nanti kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan atau kayak tergelitik dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melihat informasi lebih banyak lagi dan nasihat lebih banyak lagi untuk kamu 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended seperti biasa di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Oke, mari kita mulai. Readingan urgent message untuk edisi kali ini. Dari Earth sign dulu yang pertama. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Kok gelap guys? Hidup lu gelap ya Taurus? Oke, ini tak terangin untuk lu. Biar nggak gelap lagi ya, karena ini kan channel namanya Be Delightful guys, untuk menjadi penerangan kayak lampu gitu deh ya. Oke. Welcome to the Angels, welcome the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian Collective Soul Messages and Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Ayo kita lihat guys, apa ini ceritanya. Oke, Taurus, yang di atas ada the King of Cups. You are in love Taurus. Into something ya guys, apapun itu. Bisa jadi kamu mencintai seseorang, bisa jadi kamu mencintai sebuah situasi dalam hidupmu, bisa jadi kamu mencintai pekerjaanmu di awal minggu ini. But there is absolutely love here. Dan kemudian, kenapa begini Taurus? The Six of Swords adalah kayak menyerah, kayak memutuskan untuk tidak berjuang lagi atau tidak melakukan apapun lagi. Interesting. Oke, ini sesuatu yang kamu sukai Taurus ya, karena King of Cups adalah figur tertinggi guys dalam hal mencintai. This is you right now. Dan kemudian kamu akan dengan gampang sekali atau dengan mudah sekali melepaskan yang kamu sukai atau yang kamu cinta ini. Really Taurus? Karena ini kan dua-duanya minor arcana guys ya. Jadi ini ada di sini karena kamu yang bikin, because this is your energy. Oke.
Jadi kalau tadi datang Major Arcana misalnya the world guys, maka there's nothing you can do Taurus. Kamu nggak bisa bikin apapun lagi ya, memang ini harus berakhir begitu, yang kamu suka ini harus berakhir. Artinya misalnya kalau ini yang kamu sukai pekerjaanmu, ya mungkin kamu akan meninggalkan pekerjaanmu, atau kamu di PHK guys, atau kamu terpaksa harus mengundurkan diri dari pekerjaanmu, atau harus mengakhiri karir tertentu begitu. But this is your energy, you have option in your life. Pertanyaan yang paling penting Taurus untuk kamu, apakah kamu siap melepaskan yang kamu sukai ini? Karena ini terserah padamu guys. Six of Swords adalah kalah, menyerah, tidak mampu berjuang lagi, tidak mau melakukan apapun lagi. Kalau seandainya kamu bilang, no, ini sangat berarti bagiku Ray, ini sangat berharga bagiku, tidak ada kata menyerah, maka the Six of Swords akan hilang di akhir minggu ini. Maka kamu tidak akan menyerah atau not stop doing something that you love. It's up to you. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu Taurus. Unexpected, tidak diduga-duga. Jadi kayak ada entah kebenaran yang akan terungkap, atau kayak akan ada peristiwa di luar kendalimu, atau akan ada kejadian guys yang tiba-tiba, oke, dan itu sepertinya kamu tidak siap menghadapinya because this is unexpected katanya, dan itu yang membuat kamu the Six of Swords kayak enggak gitu. 1 minggu aku rasa Taurus itu terlalu singkat guys untuk bilang enggak ah. Ya, tapi kembali ke kamu lagi because this is your energy. Saran untuk kamu adalah pertimbangkan kembali guys, because this is something you love. Oke, bisa jadi kamu adalah content creator misalnya, dan kemudian terjadi peristiwa yang tidak terduga, lalu kemudian kamu memutuskan untuk berhenti jadi content creator. Nah, kayak begitu guys. Content creator, meng-create content itu adalah sesuatu yang sangat kamu sukai sekali. Perhatikan baik-baik betul-betul Taurus, jangan sampai nanti kamu menyesal guys. Ya, karena ada Six of Swords ini adalah option atau pilihan. Kamu bisa memutuskan keluar atau mengakhiri atau menyerah atas sesuatu yang kamu sukai ini, atau kamu bisa memutuskan untuk bertahan dan memperjuangkan. It's up to you. Tapi unexpected ini sepertinya akan bikin kamu repot guys, atau bikin kamu kaget, atau bikin kamu gimana lah ya kalau kita ngerasakan sesuatu atau melihat sesuatu yang tidak diduga-duga. Nah, itu yang perlu distabilkan ya. Jadi jangan sampai gara-gara kamu kaget dan kemudian kamu cepat-cepat mengambil keputusan begitu. Pikirkan baik-baik gitu deh ya. Karena intinya di awal minggu ini it's something about you love, oke? Oke, Taurus. Kita teruskan untuk elemen tanah yang kedua, ada Hermit. Ini adalah kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? For Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. The Six of Wands ditambah the Star. Aku rasa kamu mengambil keputusan yang cerdas sekali di awal minggu ini Virgo, dan itu membuat kamu keluar dari masa-masa suram atau masa gelapmu guys. The Six of Wands adalah return home in victory, dan kemudian the Star di akhir minggu ini universe akan bukakan jalan untukmu, something like that. Six of Wands ini kayak pulang perang ya guys. Kamu baru beberapa waktu sebelumnya kamu perang, oke? Ya, nggak tahu lah entah perang apa itu guys. Bisa jadi mungkin ada project yang kamu kerjakan di kantor, atau bisa jadi mungkin kamu lagi nego tender, macam-macam ya guys. Atau bisa jadi dalam hal romance misalnya, you are fighting for your relationship, oke? Tapi kamu pulangnya dalam keadaan menang di awal minggu ini. Jadi dimulai dari hari ini sampai dengan Senin atau Selasa atau Rabu guys, kamu itu akan ngerasa returning home in victory. Maybe literally you are back home, dan perlu aku sampaikan, kembalinya kamu ke rumah atau pulangnya kamu itu adalah kemenangan untukmu. Apa masalahmu Virgo, itu akan langsung dibukakan solusi oleh Tuhan di akhir minggu ini. Berarti guys, kembalinya kamu adalah pilihan yang tepat atau keputusan yang tepat untukmu. Karena ini kayak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh universe ya, yang kamu lakukan. Wisdom, oke, this is your card Virgo. Hermit adalah kartu kebijaksanaan, kedewasaan guys, pemahaman.
Oke. Jadi wisdom ini bukan hanya sekedar tentang intelektualitas guys, tapi di situ ada feeling juga ya. Di situ ada empati juga, di situ ada pengorbanan juga, dan ini yang membuat kamu mendapatkan the star di akhir minggu ini. Jadi pilihan kamu untuk returning home in victory membuat the star ini datang sebagai hadiah bagimu, karena kepulanganmu itu guys katanya adalah pilihan yang bijaksana sekali, atau kembalinya kamu ke poin tertentu dalam hidupmu adalah pilihan yang sangat bijaksana sekali. So enjoy the star. Apa itu kira-kira ya Ray the starnya? Aku nggak tahu guys, karena the star itu majora, karena itu datangnya dari Tuhan ya. Yang jelas the star hanya akan datang untuk membereskan masalah yang mentok berkali-kali dalam hidupmu, Virgo. Oke, once the star datang, kamu kayak akan dapatkan cahaya guys. Something is shining, dan itu akan membawa kamu keluar dari terowongan gelap yang sudah lama sekali aku lihat Virgo kamu jalani. Oke, congratulations guys ya. Oke, banyak Virgo yang menjadi bijaksana katanya di 1 minggu ke depan ini, bagus lah. Kita lanjutkan guys untuk arsan yang ketiga. This is the devil, kartunya para Capricorn. Halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Lovers. Oke, dan kemudian di bawahnya The Five of Wands. Oke. The Lovers adalah major karena itu di luar kendalimu. Apa itu The Lovers, Ray? Harapan menjadi kenyataan sebenarnya. Dan ini datangnya dalam bentuk proses, aku lihat Capricorn. Tapi kenyataan itu terjadi atau terrealisasi di luar dari prediksimu, karena berbeda dengan apa yang kamu inginkan. Jadi kamu nanti seolah-olah akan melihat bahwa it's not happen, Ray. Oke, aku memang punya harapan saat ini, Ray, dan aku pengen harapan itu terwujud gitu ya. Oke, dan kemudian kartu The Lovers ini kayak bilang, yes, harapanmu akan terwujud Capricorn, but in a different way. Karena different way itu tidak kamu kenal Capricorn, kamu akan merasa, ya berarti harapan gue ini gak akan bisa terwujud dong di 1 minggu ke depan. Apapun itu ya guys. Misalnya 1 minggu ke depan kamu pengen melakukan perjalanan ke sebuah tempat. Intinya mungkin kamu akan tetap melakukan perjalanan, tapi bukan ke tempat yang kamu inginkan. Atau misalnya kalau kamu sedang menunggu kabar untuk mutasi dari kantor misalnya Capricorn, kamu berharap banget misalnya dipindahkan ke Jawa Barat dari Jakarta, nantinya kamu dipindahkan ke Jawa Tengah, tapi ternyata itu yang terbaik untukmu, tapi kamu akan ngerasa bahwa it's failed, gagal ya. Tidak ada yang gagal, dalam The Lovers itu tidak ada yang gagal, hanya caranya saja yang berbeda katanya. Dan sampai dengan akhir minggu ini kamu akan galau sekali guys dengan datangnya kartu The Lovers ini. Jadi tugasku di sini adalah untuk mengingatkan ke kamu bahwa The Lovers adalah harapanmu terwujud menjadi kenyataan, hanya saja caranya tidak seperti yang kamu bayangkan katanya. Oke? Kartu Oracle yang datang untuk kamu Evolve. Oke, ini berkembang guys, berubah. Evolution itu kata dasarnya artinya berevolusi ya. Jadi bukan hanya sekedar perubahan biasa, tapi kayak ulat menjadi kupu-kupu, itulah evolusi. Oke? It's related to evolution yang terjadi katanya dalam 1 minggu ke depan ini. Makanya tidak seperti yang kamu harapkan. Yang kamu harapkan mungkin kamu dari ulat tetap menjadi ulat, tapi mungkin pindah tempat. Oke? Nah, yang dikasih oleh universe ke kamu karena ini The Lovers adalah dari ulat menjadi kupu-kupu dan pindah tempat. You won't understand this katanya. Oke, tapi kamu akan segera melihat dirimu mengalami evolusi, dan perubahan itu tentu yang baik guys, karena semua major arcana datang untuk kebaikan manusia. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang, jalanin aja prosesnya katanya Capricorn. Oke, kita akan bahas ini nanti di video extended guys, karena kamu dapat video extended. Oke, berakhir sudah untuk earth sign. Kita segera lanjutkan ke elemen berikutnya. Ada fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? For Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke. Yang di atas ada The King of Pentacles, dan yang di bawah ada The Nine of Cups. Keluar dari halusinasimu kayak begitu Aries. Ketika King of Pentacles datang, it's grounded guys. Kita bicara tentang pondasi yang solid, yang real, yang nyata, yang apa adanya, yang bisa disentuh.
Kalau kamu bisa melakukan itu di awal minggu ini, maka di akhir minggu ini hatimu akan senang. Tapi kalau kamu halu, ngambang, gak jelas, melayang-layang guys, seperti layaknya air sign Libra, Gemini, Aquarius, jangan kasih tahu sama mereka Capricorn. Berarti kamu akan keluar dari the Nine of Cups ya. Ketika kamu kayak memantapkan kakimu di tanah guys, apapun itu nanti ceritanya dalam hidupmu, but this is the idiom for you, kayak perumpamaannya begitu kamu mantap aja gitu ya, yakin banget, dan itu berdasarkan fakta atau bukti di awal minggu ini, maka itu akan menenangkan hatimu di akhir minggu. Jadi pastikan kamu mencari fakta, mencari bukti, setiap kali kamu mau melakukan sesuatu, pastikan guys ada dasarnya, ada alasannya, dan itu yang real, yang nyata ya. Jangan yang kayaknya, menurutku, aku pikir, rasa-rasanya, rosone, jangan di awal minggu ini. Kalau kamu pakai kayaknya, aku pikir, rosone di awal minggu ini, nanti kamu di akhir minggu katanya galau guys, jantungan, merasa ketakutan. Aries, oke? Pastikan semuanya tangible dan grounded, dan itu akan membuat kamu tenang, lega guys di akhir minggu ini, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aries. Generosity, kebaikan hati nih guys. Berarti the King of Pentacles ini berkaitan dengan kebaikan hati ya, karena kan King of Pentacles itu yang memiliki ya guys, ada gitu. Di 1 minggu ke depan ini akan mudah sekali untuk kamu be grounded atau menancap lebih kuat, untuk membuat pondasi yang kuat tadi itu, kalau kamu berbaik hati katanya guys. Oke. Sikap baik hati atau segala perbuatan yang dasarnya adalah generosity akan menyenangkan hatimu di akhir minggu ini. The Nine of Cups. Nine of Cups itu kebahagiaan pribadi guys. Jadi bukan karena orang, bukan karena alasan tertentu, but you just feel joy and happy. Dengan berbaik hati, murah hati, kamu akan feel joy and happy katanya. Tapi tetap ingat, harus masuk akal, harus logis, dan harus ada alasannya. Segala bentuk kemurahan hatimu harus ada alasannya, harus masuk akal, harus logis. Itu yang akan membuat kamu tenang di akhir minggu ini, oke? Kamu dapat video extended Aries, kita akan bahas ini nanti lebih dalam di video extended. Oke guys, kita segera teruskan ke fire sign yang kedua. This is the Strength, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. Oke, ada The Moon di sini guys. Kalau The Moon datang, ini cerita tentang kesedihan, masa gelap, masa kelam, dan kemudian The King of Wands. You have to respond it with self-worth. Oke. The Moon ini guys di luar kendalimu. Ya, jadi bukan orang yang bikin gitu deh ya. Karena Major Arcana kan semua divine intervention, artinya Tuhan yang turun tangan langsung. Kenapa ada the moon dalam hidup manusia? Ya, karena memang ada the sun. Hidup ini kayak gitu guys, siang malam, siang malam, siang malam, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Yang jelas ketika the moon datang, ini akan terasa suram, gak jelas, menyedihkan, menggalaukan, penuh dengan beban pikiran gitu ya guys, dimming the light. Kalau kalian pebisnis, berarti bisnis kalian akan sepi guys, oke? Kalau seandainya kalian budak korporat, maka mungkin akan banyak tekanan dari kantor, masa-masa sedih. Kamu mungkin akan sering nangis dengan kerjaanmu di masa-masa the moon ini. Be happy Leo. It's only for temporary ya, karena semua Major Arcana datang dan pergi divine timing, tidak akan permanen dalam hidupmu, oke? Ketika di masa the moon ini katanya yang paling penting kamu lakukan adalah self-worth, menghargai dirimu sendiri. Jangan pukul rendah dirimu, atau jangan menurunkan derajatmu, atau jangan menurunkan standarmu. Sekali lagi Leo, jangan pukul rendah dirimu, jangan menurunkan standarmu, jangan menurunkan nilaimu. Di masa-masa galau, atau dimming the light, atau di masa-masa suram di awal minggu ini. Stay, be who you are Leo. Karena the moon tidak bisa kamu kendalikan, tapi dirimu bisa kamu kendalikan. Oke? Jangan sampai the moon ini akan membuat kamu mengacaukan sendiri dirimu. Pastikan kamu tetap tahu siapa dirimu,
berapa nilaimu, your value, kehormatan, harga diri. Itulah cerita tentang The King of Wands di sini di masa-masa The Moon tadi. Jangan gara-gara suram jadi rendah. Jangan gara-gara bisnis nggak laku kamu kemudian bikin diskon 75% untuk semua produkmu sampai kamu rugi habis-habisan. Jangan. Karena The Moon itu only for temporary. Oke? Masa sepi, masa suram itu hal yang biasa, guys. Oke, jangan terlalu dipikirkan. Oke, nasihat dari universe untuk kamu adalah komitmen, guys. Oke, this is related to commitment. Maybe kita kembalikan contohnya tentang bisnis lagi suram kan begitu ya guys, ketika The Moon datang. Artinya kamu jualan online misalnya yang biasanya aku itu bisa sampai laku 100, 200, 300 pieces loh sekali live jualan. Sekarang ini hanya 50 pieces saja udah bagus banget begitu. Oke. Kamu kan berkomitmen untuk tetap berjualan online toh, karena kamu kan yakin dengan apa yang sedang kamu kerjakan, bisnismu ini. Buktinya guys, ketika laku 200, 300, 400 pieces, kamu kan semangat. That's your commitment. Maka ketika hanya laku 50 pieces saja, kamu harus tetap semangat. Jangan turunkan nilaimu, jangan turunkan kenapa aku tiba-tiba blank? Standarmu, oke. Dalam masa The Sun, you have your own commitment, Leo. Dalam masa The Moon, you have your own commitment. Apapun itu situasinya dalam kehidupanmu, guys. Ketika lagi masa gembira, kamu pasti berkomitmen pada sesuatu. Aku tidak akan pernah melepaskan sumber kegembiraanku ini. Dan ketika lagi tidak gembira, maka kamu pun harus tetap berkomitmen, katanya. Ini hanya masa dimming the light, only for temporary. Aku tidak akan menyerah atas sumber kegembiraanku ini, walaupun dia lagi redup saat ini, walaupun lagi tidak bisa menggembirakanku saat ini. Self-worth, The King of Wands, and commitment. Oke? Oke. Segala sesuatu hanya musim Leo ya. Musim The Sun, musim The Moon ya, sama seperti musim duren, musim rambutan, musim panas, musim dingin, musim kawin. Oke. Segala sesuatu adalah musim dan harus di-enjoy in every season ya. Oke, kita segera teruskan untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarian. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? Sagittarian kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, ada The Ten of Pentacles datang bersama The Knight of Swords. Aku lihat kayak bikin masalah kamu Sagittarius. Iya, lebih-lebih ke arah keluargamu, ke arah persahabatanmu, atau bikin masalah di kantormu, atau bikin masalah di organisasimu, something like that. Bisa jadi keluarga yang aku maksud di sini adalah rumah tangga guys. Artinya mungkin Sagittarius istri akan cari-cari masalah dengan suaminya di 1 minggu ke depan. Dua-duanya adalah minor arcana dan ini terjadi karena perbuatanmu ya. The Ten of Pentacles, you should be happy katanya Sagittarius. Seharusnya semuanya aman, tentram, dan tenang. Tapi di akhir minggu ini kamu akan cari-cari masalah. Apa penyebabnya aku nggak tahu. Yang jelas kalau cari-cari masalah guys, itu bukan energi yang bagus. Karena The Knight of Swords ini selalu agresif. Oke? Kalau kamu nggak mau agresif, maka The Ten of Pentacles akan dipertahankan. Jadi yang aman tentram ini akan bertahan selama 1 minggu ke depan. Tapi once sudah masuk Knight of Swords energi, yang aman dan tentram tadi akan kacau balau. Terserah pada kamu Sagittarius, kamu suka yang aman tentram atau suka yang kacau balau. Kalau kamu suka yang aman tentram, jaga sikapmu baik-baik di 1 minggu ke depan. Kalau seandainya kamu suka yang kacau balau, yang berisik guys, makin rame, makin seru, gaspol. Silahkan cari-cari masalah, kayak mau mengadu domba, kayak mau bikin-bikin perkara guys, kayak nyampai-nyampaikan omongan, kayak bikin yang si A berantem dengan si B. Karena The Ten of Pentacles bukan bicara tentang 1 orang, 2 orang, tidak, tapi ini banyak orang guys ya. Jadi kalau di kantor misalnya kamu akan ngomong ke si A beda, ke si C beda. Oke, si C jadi berantem sama si A, kacau balau kayak begitu ya. Jaga sikapmu baik-baik katanya. Bisa jadi kamu gak sadar guys, karena Knight of Swords ini kan impulsif sekali. Bisa jadi kamu gak sadar melakukan itu. Nah makanya di awal minggu ini kamu harus sudah bisa
mendeteksi tentang ketentraman atau keamanan tadi. Mudah-mudahan gua nggak ngacauin ini deh. Nah, sedapat mungkin jaga sih kamu baik-baik supaya tidak terjadi kekacauan katanya Sagittarius, karena kamu troublemaker di 1 minggu ke depan ya. Assessment, oke, mungkin ini berkaitan dengan apa kayak penugasan, oke. Kayak ada yang merasa it's not my job, this is your job, you should do that, it's not mine. Oke. Kesabaran mungkin penting sekali, Sagittarius. Kesabaran mungkin penting guys. Demi the four of wands ini ya, living under one roof, be happy, oke, enjoy, oke. Mungkin ini akan harus membutuhkan pengorbanan, Sagittarius. Dan it's up to you ya guys. Semua minor karena it's up to you. Karena tidak akan ada yang memaksa kamu dalam bersikap nantinya. Tapi the Knight of Swords ini akan mengacaukan banyak orang kalau seandainya kamu biarkan terjadi. Tapi kalau kamu mau berkorban, kayak legowo, mengikhlaskan sesuatu, enggih selama 1 minggu ke depan, the Ten of Pentacles akan bisa dipertahankan. Guys, ketika ada Ten of Pentacles dipertahankan, salah satu yang bahagia adalah kamu ya. Tapi ketika the Knight of Swords ini mengacaukan the Ten of Pentacles, kamu pun akan aut-autan di 1 minggu ini. Mengorbankan dirimu selama 1 minggu untuk kepentingan banyak orang, aku rasa bukanlah hal yang sulit sekali untukmu, Sagittarius. Karena memang nasihat ini bicara tentang like responsibility, job task ya. Dan ini bukan untuk selama-lamanya, oke. Knight of Swords datang bersama dengan assessment yang aku lihat sepertinya kesombongan atau keangkuhan, karena merasa seperti disepelekan, atau merasa seperti diperintah-perintah, atau merasa seperti diatur-atur. Jadi yang dibakar itu adalah ego. Karena assessment ini guys, tetap tujuannya baik. Semua penugasan pasti tujuannya baik. Yang namanya ditugaskan itu kan guys, dari atas ke bawah ya, itu pasti akan bagus. Tapi kalau ego sudah terbakar, ya kayak merasa dihina atau direndahkan, nah itu yang baru akan membuat masalah. Sampai the Ten of Pentacles ini akan kacau di akhir minggu. So, Ten of Pentacles kacau, kamu pun bagian dari yang merasakan kekacauan tersebut katanya. So be careful, oke? Oke guys, berakhir sudah untuk fire sign. Kita segera teruskan ke elemen berikutnya. Ada air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra ya. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Call upon the Almighty God, call upon the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, yang pertama ada the Queen of Swords, this is you Libra. Dan kemudian yang kedua ada the Nine of Swords. Oke. Di awal minggu ini kamu akan dengan gampang sekali tanpa pertimbangan reject something, kayak menolak sesuatu, atau defensive to something tanpa mikir-mikir dulu guys ya. Jadi kayak ada orang yang bertanya begini, no, itu Queen of Sword energy. Atau kayak misalnya mau nggak ada tawaran ini, enggak, saya nggak tertarik. Padahal kamu belum memikirkan, belum melihat apa yang ditawarkan ya. Kamu belum melihat siapa yang menawarkan ya. Kenapa kamu bisa begitu? Because the Queen of Sword energy is emotionally unavailable, atau lagi nggak mood. Jadi mood kamu akan gak bagus di awal minggu ini, atau mood kamu akan berantakan di awal minggu ini Libra, sehingga kamu akan reject atau defensif terhadap penawaran-penawaran yang datang padamu di awal minggu. Sementara guys, begitu di akhir minggu datang kartu The Nine of Swords, kamu akan overthinking terhadap rejection tersebut. Kamu akan memikir-mikirkan, bisa jadi menyesali, bisa jadi bimbang karena kamu menolak dengan terburu-buru. Semua Queen of Swords itu menolak guys, karena dia kayak menjaga dirinya sendiri. Tapi alasannya, penolakannya tersebut bukan karena yang ditawarkan tersebut bukan sesuatu yang dia butuhkan, yang ditawarkan tersebut bukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Enggak, bukan karena itu guys. Tapi memang not in the mood, enggak mood gitu. Hati-hati ya guys. Banyak sekali kesempatan hilang dalam hidup manusia hanya gara-gara dia lebih mendengarkan moodnya daripada realita. Orang-orang banyak berantem karena lagi enggak mood loh guys. Trust me. Ya,
Misalnya ada dua orang yang sering ngomong kasar-kasaran karena sama-sama teman gitu ya. Wah, udah belasan tahun berteman, ngomongnya tuh kasar-kasaran, bangke lu, anjing lu, kadang ngomong seperti itu nggak masalah. Kenapa? Karena in the mood. Tapi bisa jadi suatu ketika seseorang lagi nggak mood dan kemudian ada yang ngomong kasar, jadinya tersinggung. Lihat betapa pentingnya mood kita itu guys, mempengaruhi situasi dalam hidup kita. Same like you di sini, Libra, mood kamu ini akan sangat mempengaruhi keputusanmu di 1 minggu ke depan, dan kemudian kamu akan kayak menyesalinya atau memikir-mikirkannya. Oke? Nasihat dari universe untuk kamu Libra, contemplation. Ya, ini menenangkan diri ya guys. Kontemplasi ini seperti retreat mundur atau merenung. Kalau kita udah bicara tentang merenung, artinya it takes time to think. Butuh waktu untuk memikirkan. That's why this Queen of Swords, even lagi nggak mood, jangan langsung cepat-cepat bla ngomong. Silakan kamu dengarkan apapun yang ditawarkan ke kamu ini. Silahkan kamu lihat guys apa yang ditawarkan ke kamu ini. Silahkan kamu analisa siapa yang menawarkan ke kamu, supaya 1 minggu ke depan ini kamu keluar atau terhindar dari the Nine of Swords energy atau energy overthinking tadi. Kontemplasi, you have time to think. Itu pengertiannya ya. Jadi pikirkan baik-baik, jangan sembarangan langsung merespon. Asbun ceritanya Libra, kamu pernah dengar istilah asbun guys? Asal bunyi. Itulah kamu di awal minggu ini. Kenapa? Karena lagi nggak mood. Nggak mood guys, bukanlah jadi alasan, because it's personal. Lu yang nggak mood. Orang-orang di sekeliling lu belum tentu bisa memahami ketidakmutanmu di saat itu. Control yourself, oke? Tower guys. Jangan kita teruskan ya. Oke, kita lanjut guys ke air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Kalau pandai Almighty God, kalau pandai Jesus, kalau pandai Holy Spirit, come to this reading, please bless this reading. For Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Yang di atas ada the Eight of Cups, yang di bawah ada the Five of Swords. Ada bahaya yang menantimu katanya Gemini di akhir minggu ini. Kalau kamu iya guys. Aku pikir tadi nggak bakal begitu, tapi begitu. Kalau kamu meninggalkan sesuatu atau keluar dari situasi tertentu, kayak ada yang mengancammu di akhir minggu ini guys. Kayak kamu gak akan mudah dilepaskan gitu deh ya. Kelihatannya seperti pintu ini terbuka untukmu di awal minggu ini. Oh, it's empty. It's a open empty door. Oke, gampang. Kamu akan keluar karena menurutmu pintunya terbuka, lebar, dan tidak ada yang mengawasi. Ketika kamu baru jalan beberapa meter misalnya, baru di depan itu ada yang menghalangimu supaya tidak pergi, supaya tidak melanjutkan perjalananmu, atau mungkin menyuruhmu kembali masuk ke pintu yang sama yang kamu pakai untuk keluar tadi. Something like that. Kita lihat dulu nasihatnya ya Gemini, because it's complicated, I think enthusiasm. It's dangerous for you guys still. Still ya, masih berbahaya. Jadi apapun yang akan menghalangi kamu di akhir minggu ini, itu menyelamatkanmu guys. Itu menyelamatkanmu. Harusnya yang menghalangi kamu itu memang adanya di pintu. Jadi sebelum kamu keluar, udah langsung dihalangin gitu, jadi nggak bisa pergi, nggak bisa keluar begitu. Tapi ini nggak. Setelah kamu berjalan beberapa jauh dan kemudian kamu merasakan situasi yang berbeda, karena ya namanya keluar ya guys, artinya kan it's different situation now. Mungkin kamu akan merasakan kayak kebebasan, kamu kayak akan merasakan ya suasana baru deh gitu ya. Tapi di ujung sana itu ada yang menghalangi kamu. Hey Gemini, masuk. Dan kemudian kamu akan digiring kembali ke pintu yang sama. It's for your own goodness katanya. Jadi tunjukkanlah sikap yang kooperatif pada yang menghalangimu keluar tadi, atau yang menghalangimu menjauh tadi. Makin kesono, makin banyak bahayanya. Kayak begitu Gemini. Let's say misalnya begini contohnya guys.
Kamu adalah Gemini yang akan berurusan kembali dengan mantanmu. Oke. Dan kemudian pintu itu adalah semacam gate atau apa ya guys istilahnya, gapura, mengenai kamu akan kembali berurusan dengan mantanmu setelah kamu lewat pintu itu, atau kalau kamu tidak keluar dari pintu itu tidak ada urusan dengan mantan. Nah ternyata berurusan kembali dengan mantanmu itu tidak baik untukmu. Dan kemudian setelah beberapa ratus meter, artinya kamu sudah mulai cecetan lagi, kamu sudah mulai ngobrol-ngobrol lagi, atau menjanjikan akan kopi darat atau ketemu dengan mantanmu ini, tiba-tiba ada penghalangnya. Aku nggak tahu entah penghalang apa, yang membuat kamu harus memutuskan kontak dengan mantanmu tersebut dan kembali ke pintu yang awal tadi. That's for your own goodness, dan kamu kelihatan akan melawan. Siapapun yang menghalangi kamu itu kamu akan lawan guys. Itu biasa, karena kamu udah jalan terlalu jauh keluar dari pintu tadi. Dan tugasku di sini untuk mengingatkan ke kamu Gemini yang sedang kamu dekati adalah bahaya. Keluar dari pintu itu adalah tindakan yang sangat beresiko gitu deh guys ya. Oke, mari kita lanjutkan ke air sign yang ketiga. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Spirit to come to this reading, please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. Oh, nice. Akhirnya ada kabar baik untuk Aquarius di akhir minggu ini guys. Karena kartu near future-nya adalah Wheel of Fortune. Ini major arcana divine intervention. Ketika kartu ini datang, kita bicara tentang keberuntungan, hoki, laki, atau kemudahan diberikan, solusi yang akan kamu dapatkan atas permasalahanmu, atau rencana yang berkali-kali kayak tertunda, akhirnya bisa dilempengkan untuk diwujudkan menjadi kenyataan, something like that ya. Dan ini hadiah dari universe atau campur tangan universe. Di awal minggu ini kamu hanya perlu bersikap optimis bahwa what's yours will be yours Aquarius. Oke, Page of Wands adalah optimisme. Oke, orang yang optimis guys masih akan tetap memberikan energinya ke situ, masih akan tetap memberikan effortnya ke situ, masih akan tetap melakukan sesuatu, masih akan tetap berharap di situ. That's the signs of optimism. Oke, itu yang perlu kamu keep on doing di awal minggu ini. Walaupun kesannya kayak buntu banget katanya Aquarius, tapi kalau kamu punya rasa optimis mengenai situasi yang kebaca di readingan kamu ini, kamu akan bisa melihat pintu hoki tadi. Karena guys, untuk kalian yang sudah sering main ke readingan aku, kalian pasti pernah dengar bahwa Wheel of Fortune itu gerbang. Dia nggak jatuh ke pangkuan manusia, dia nggak didatangkan ke hadapan manusia. Dia hanyalah berupa kayak gate entrance. Hi, do you want to enter this gate? It's like tol guys, kayak jalan tol. Ada jalan tol nih, lu bisa pilih jalan biasa atau ada jalan tol. Jalan biasa sampai ke tujuan lu itu 7 jam, pakai jalan tol hanya 2 jam. Wheel of Fortune adalah gerbang tolnya. Oke, kalau kamu memberikan perhatianmu, memberikan effortmu, memberikan harapanmu kepada pintu gerbang tol ini ketika kamu lagi menyetir Aquarius, kamu akan melihat gerbang tol tersebut. Tapi begitu ini sudah padam, nggak bakalan ada tol lagi, nggak usah diperhatikan, nggak bakalan ada gerbang tol lagi, nggak usah dicari-cari di Google Map, nggak bakalan ada gerbang tol lagi. Kamu akan terus bablas melewati gerbang tol tersebut. Kalau kamu sudah lewat dari gerbang tol tersebut guys, tidak ada gerbang tol lagi ke depan, kamu hanya akan melewati jalur biasa yang jarak tempuhnya 7 jam. Missing opportunity. So make sure the optimism tetap ada di situ di awal minggu ini, supaya kamu bisa lihat gerbang tolmu tadi Aquarius. Oke? Relationship katanya jangan sendirian Aquarius. Ini kayak berkaitan menjalin hubungan baik dengan orang ya. Jadi kayak let's say misalnya kamu naik mobilnya itu jangan sendirian, berdua. Ajak teman, nanti minta bantuan sama teman kamu itu tuh melihatkan, cari ya gerbang tol. Let's say GPS mati Aquarius, nggak bisa lihat dari Google Map, pasang mata lu ya, karena gue lagi nyetir. Lihat semua di mana-mana. Kalau yang namanya Wheel of Fortune guys nggak datang deh gitu, nggak. Itu semuanya sudah diinformasikan ke kamu dari jauh-jauh hari sebelumnya. Sama seperti gerbang tol itu, 700 meter gerbang tol ini.
500 meter gerbang tol ini, 150 meter ambil kiri gerbang tol ini. That's the wheel of fortune. You have to pay attention by keep optimist, Aquarius. Oke? Oke, guys. Berakhirlah sudah untuk air sign. Kita akan segera teruskan ke elemen berikutnya yang namanya water sign. Jeng 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 jeng. Kita mulai yang pertama dari The Chariot. Ini kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Oke, yang di atas ada the Ace of Wands, yang di bawah ada the World. Oh. Oke, kayak gini guys. Terbukanya kesempatan baru dan sekaligus tertutupnya kesempatan lama. You will lose something, Cancerian. Kamu akan kehilangan sesuatu, tapi tanpa kamu sadari ada gantinya datang. Kamu gak sadar itu guys. Nasihat? Confide, okay? It's like a very very big change in your life. Dan kamu itu sibuk melihat yang tertutup dan yang terbuka kamu gak lihat. Ini kayak satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Ada the Ace of Wands ditambah the World. Pintu baru yang terbuka ini membawa cerita baru dalam hidupmu. Pintu yang tertutup ini kamu lihat-lihat terus guys. Di sepanjang 1 minggu ini. Ya kesempatan hilang. Ya peluang habis. Ya amsyong gua. Ya sial gua. Ya. Beberapa di antara kalian mungkin kayak akan menggedor-gedor pintu lama katanya. I don't know what it means. You know, Cancerian, because this is your energy. Buka. Itu gak akan pernah dibuka lagi guys, because this is the world. Ya namanya sudah tertutup. Ya tertutup aja. Kenapa tertutup, Ray? Kenapa gak bisa terbuka aja untukku? Because when the world is coming, itu artinya there's nothing left for you there. Jadi di balik pintu itu gak ada lagi yang tersisa untukmu. Makanya ditutup darimu. Pintu baru yang dibukakan untukmu itulah guys, disediakan banyak hal untukmu. Jadi kamu harus siap menghadapi perubahan tersebut dan tidak mengingat-ingat pintu lama lagi, tidak ketok-ketok pintu lama lagi, dan mulai berjalan mendekati pintu baru tersebut, because there are so many things you will face, you will get in that new door. Oke, karena banyak katanya guys, kamu gak punya waktu untuk ngetuk-ngetuk pintu lama. Langsung aja ke pintu barunya katanya. Kita nanti akan bahas ini di video extended, because you Cancer get video extended. Oke guys, kita lanjut ke water sign yang kedua. This is the Death, kartunya Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Hierophant, yang di bawah ada the Queen of Wands. Oke. Kamu kayak akan keluar dari, bukan keluar, melanggar peraturan tertentu karena kamu merasa, let's say dirimu terlalu jagoan sehingga bisa melanggar peraturan tersebut. Kamu kayak merasa dirimu kebal katanya, Scorpio. Kayak merasa dirimu tidak akan tersentuh hukum. Kayak akan merasa dirimu aman-aman saja, because everything is under your control. Let's say like this guys. Lampu merah. Gua mah orang sini. Dari gua SD, gua udah bawa motor. Sampai sekarang umur gua 45 tahun, gua bawa motor. Ih, kok bawa motor mulu lu? Nggak ada gitu niat upgrade-nya untuk mobilan. Sorry bercanda ya. Dari gue SD gue malah ini aja, terobos aja tuh lampu merah. Nggak pernah ada masalah gue dari SD. Berarti kurang lebih sekitar 30 tahunan gue bawa motor. Gue kalau lampu merah di daerah sini, gue udah tahu aja nggak bakalan ada masalah. Gue hafal mah jam berapa polisi datang. Gue hafal di sini nggak ada CCTV. Gue tahu betul di sini jalurnya sepi, nggak bakal terjadi kecelakaan. Bayangkan Scorpio,
Dari SD sampai udah tua sekarang kamu masih melanggar peraturan. That's really you. Rebel ya guys. Pemberontak. Dan kemudian di 1 minggu ke depan, kamu pikir kamu kebal, kamu pikir kamu tahu, kamu pikir everything is under your control. Kamu melanggar lampu merah, terjadilah accident atau kecelakaan, something like that. Yang mau terjadi di 1 minggu ke depan. Effort katanya di sini guys. Do something to obey the rule, the law. Dan effort ini adalah kayak semacam usaha, dan orang akan menganggap ini ada pengorbanannya. Oke, jadi kayak misalnya lampu merah berhenti, itu effort guys. Artinya kita akan mematuhi peraturan, tapi waktu kita hilang sekitar 60 detik. Karena lampu merah itu kan sekitar 60 detik sampai 90 detik ya, rata-rata. Kamu akan bilang, aduh lama banget, habis waktu gua lah. Nggak bakalan lah 60 sampai 90 detik mengikuti peraturan akan bikin waktu kamu hilang atau lifespan, tingkat daya kemampuan hidupmu habis gitu. Enggak. Daripada tadi accident guys, jangan-jangan kamu bunuh orang atau kamu yang terbunuh kelindes sama truk, kan bahaya Scorpio, hanya gara-gara nunggu 90 detik saja. Ya alasannya adalah kebal, yang bikin kamu nanti kayak akan nekat-nekatan di 1 minggu ke depan karena menurutmu kamu kebal, kamu bisa mengendalikan semuanya. Enggak, katanya Scorpio, kamu enggak kebal, kamu sama kayak orang lain yang akan kena hukuman kalau melanggar peraturan. Oke? Oke guys, agak sulit dibilangin Scorpio-nya di 1 minggu ke depan. Yang penting udah tak ingatin ya Scorpio. Oke, kita teruskan guys untuk water sign yang terakhir. This is the moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. This is the 10 of Pentacles dan this is the 2 of Wands. Oke. Kamu seperti tidak menghargai sesuatu yang baik dalam hidupmu Pisces di 1 minggu ke depan. Ya, di awal minggu it's like everything is annoying for you. Kayak misalnya ketawa-ketawa orang di kantor, aduh apaan sih lu ketawa-ketawa, pusing kepala gua dengar ketawa lu. Oke, padahal mereka ketawanya bahagia. Pisces, you cannot combine your energy to another person in joy or happiness mode. Aku nggak tahu kenapa begitu. Mungkin kamu lagi galauan, lagi pundungan begitu. Jadi kamu kayak nggak bisa enjoy keadaan baik di awal minggu ini dan memilih untuk menjauh dari kebaikan tersebut. Padahal kebaikan tersebut sebagian adalah milikmu. That joy, that love, that happiness, part of it is yours. Tapi kamu gak mau guys berarti. Karena the 2 of Wands ini adalah making distance. The 10 of Pentacles adalah wish fulfillment, happiness, joy, kegembiraan bersama-sama. Jadi kalau kayak manifestasi kehidupan sehari-hari kayak gini nih guys. Keluarga ngumpul, oke, misalnya let's say ada kondangan atau ada acara keluarga lah gitu ya, semua keluarga datang, tapi Piscesnya akan memilih menyendiri di kamar, kayak begitu di 1 minggu ke depan ini ya. So you feel lonely, you feel empty. Why? Nobody can understand me because you don't try to combine your energy to the 10 of Pentacles. Padahal katanya you are part of it. Kalau tadi di kantor itu banyak yang ketawa, harusnya kamu bisa ketawa. Karena yang mereka ketawakan pun adalah yang harusnya bisa kamu tertawakan. But if you choose not to laugh, so it's your decision. Never complain about that. Akhir minggu ini akan menyedihkan sekali bagimu Pisces katanya, because you don't know how to enjoy this 10 of Pentacles. 10 of Pentacles, 2 of Wands, minor arcana dua-duanya kamu yang bikin. Kalau kamu akan happy di sepanjang minggu ini because you choose to be happy Pisces. If you are sad, if you are in galau situation, if you are in sadness situation for this week, it's about your decision. Damn it Pisces, take it slowly katanya guys ya. Ada kartu vacation datang di sini. Kemungkinan besar kamu akan missing joy atau happiness guys karena kamu menjauhkan dirimu. It's like it's not my happiness. Seharusnya aku gak bersama orang-orang ini. Seharusnya aku gak di kantor ini. Seharusnya aku gak di keluarga ini. Seharusnya aku gak bersama teman-temanku ini. Menjauh begitu. Dan you will miss, kelewatan kesempatan untuk tertawa bersama-sama tadi katanya. So don't make yourself
far away from this Ten of Pentacles because it's your decision. Dekatkanlah dirimu katanya, karena disitulah seharusnya kamu berbahagia juga bersama mereka. Oke? Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini guys. Halo Capricorn, halo Aries, halo Libra, dan halo Cancerian. Seperti yang aku bilang di awal guys, kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat untuk menghadapi 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan urgent message for the next 7 days di edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message minggu depan. Thank you very much guys. Dadah.